Hai, kali ini aku akan mengajakmu untuk mengenali apa itu asuransi. Sebelumnya, asuransi masuk ke Indonesia pada saat masa penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1859, di mana pada saat itu Belanda mendirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa yang sekarang kita kenal dengan PT Asuransi Jiwasraya. Pengertian asuransi. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pengganti kepada tanggung jawab atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang ditimbulkan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang memungkinkan diderita pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan meninggalkan atau hidupnya bertanggung dengan manfaat yang besar telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengolahan dana. Fungsi dan manfaat asuransi. Pertama, fungsi asuransi. Fungsi yang ditawarkan oleh produk asuransi yaitu memberikan jaminan terhadap kerugian masyarakat yang telah diasuransikan. Kedua, manfaat asuransi. Manfaat yang ditawarkan oleh produk asuransi berupa manfaat hidup, yaitu manfaat yang bisa dinikmati oleh nasabah yang masih hidup. Misalnya, manfaat kesehatan dan tabungan pendidikan. Adapun jenis-jenis asuransi, yang pertama asuransi kesehatan. Asuransi ini memberikan jaminan atas kerugian yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan. Jaminan yang diberikan bisa berupa penggantian biaya rumah sakit sampai biaya perawatan dan pengobatan. Contoh perusahaan asuransi kesehatan adalah Prudential Indonesia. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan jaminan atas risiko yang terjadi pada saat tertanggung meninggal dunia atau cacat permanen. Jaminan yang diberikan berupa santunan kepada ahli waris sesuai dengan pertanggungan yang dijanjikan pada polis asuransi. Asuransi jiwa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa dwiguna, dan asuransi jiwa unit link. Contoh perusahaan asuransi jiwa adalah PT Asuransi Jiwa Taspen. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan dapat disebut dengan tabungan masa depan yang menjamin pendidikan putra-putri pemegang polis atau orang tua. Biasanya, premi asuransi dibayar sejak si anak lahir hingga tenggang waktu yang sudah ditentukan. Contoh perusahaan asuransi pendidikan adalah AJB Bumi Putra. Yang terakhir, asuransi umum. Asuransi umum adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan atas risiko yang terjadi karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pihak tertanggung atau pemegang polis yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak pasti. Contoh perusahaan asuransi umum adalah PT Asuransi Jasara Harja Putra. Kelebihan asuransi. Bagi peserta asuransi, kelebihan utama yang dirasakan adalah rasa aman karena ada jaminan pertanggungan terhadap risiko kerugian. Selain itu, kelebihan asuransi secara umum adalah: pertama, sebagai upaya antisipasi terhadap kondisi keuangan di masa depan. Yang kedua, untuk menjaga keuangan tetap stabil meski terjadi kondisi darurat di masa depan. Yang ketiga, sebagai perlindungan terhadap diri sendiri dan juga keluarga. Asuransi tidak hanya memberikan perlindungan bagi diri sendiri, tapi juga bagi keluarga. Misalnya saja, dalam produk asuransi jiwa, santunan tunai diberikan kepada ahli waris jika tertanggung cacat atau meninggal dunia, sehingga ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan kondisi keuangan yang aman dan terjaga. Asuransi meski memiliki banyak keuntungan, akan tetapi ada juga sisi kekurangan dari permintaan asuransi. Salah satunya adalah pembayaran premi. Banyak orang beranggapan bahwa pembayaran premi bisa sia-sia pada akhirnya, khususnya pada asuransi umum. Karena selama periode polis, sang nasabah tidak pernah melakukan klaim sehingga premi sampai periode berakhir. Tetapi premi tidak dapat dikembalikan dan tidak ada juga pertanggungan yang didapat.
besar mekanisme pertanggungan yang dijalankan perusahaan asuransi adalah memindahkan dampak kerugian dari seseorang yang merupakan anggota kelompok ke seluruh orang di kelompok tersebut. Berikut contoh mudahnya, ada 1000 orang berusia 50 tahun yang memiliki kondisi sehat. Namun, di tahun depan diperkirakan ada 10 orang dari 1000 orang tersebut yang mungkin meninggal. Jika nilai ekonomis kerugian yang akan ditanggung oleh tiap keluarga yang ditinggalkan adalah 100 juta rupiah, maka total kerugian dari 10 keluarga adalah 1 miliar. Mekanisme asuransi akan menarik iuran katakanlah 5 juta dari 1000 orang tersebut. Berarti dalam 1 tahun akan terkumpul total iuran sejumlah 5 miliar. Nilai tersebut tentu memadai untuk 10 keluarga yang kemungkinan akan kehilangan salah satu anggotanya di tahun depan.